Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kesuksesan selalu. Hari ini kita akan masuk ke mata pelajaran PKN dan kita akan membahas bab selanjutnya mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Maka dari itu, desentralisasi ini kita bisa sebut sebagai sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Ya, apa yang terlepas dari pusat yaitu setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia ini semuanya sudah terlepas dari pusat. Jadi sudah tidak harus menunggu instruksi dari pusat. Pada saat waktu itu, pada saat masa Orde Baru, sistem kita ini menganut sistem sentralisasi, yang mana semuanya ini terkendali di pusat pada saat masa pemerintahan Pak Soeharto. Tapi pada saat pemerintahan Orde Reformasi, pada saat zamannya Pak B.J. Habibie, kita menganut sistem desentralisasi, yang mana semuanya kendali pusat sudah tidak sepenuhnya berwenang, tapi semuanya bisa dilepaskan kepada daerah masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya desentralisasi adalah suatu proses yang di mana sebagian wewenangnya itu berada di tanggung jawab urusan pemerintahan daerahnya masing-masing. Kenapa hanya sebagian wewenang? Karena tidak semua wewenang yang bisa diberikan oleh pusat kepada daerah. Wewenang apa itu? Yang pertama itu wewenang mengenai masalah agama, yaitu sudah ditetapkan oleh pusat, di mana Indonesia hanya mengakui kurang lebih 6 agama ya, 5 atau 6 agama seperti itu. Jadi tidak ada penambahan agama lagi. Misalkan daerah A itu menambahkan agamanya yang mana di daerah tersebut ada 7 agama yang diakui, tidak bisa seperti itu. Semuanya harus sesuai dengan aturan pusat. Lalu juga mengenai keamanan, lalu juga mengenai diplomasi antar negara, itu semuanya ada di tangan pusat. Lalu juga mengenai kebijakan fiskal, mengenai perekonomian di Indonesia, itu semua berada di tangan pusat. Seperti itu. Maka dari itu desentralisasi yang dianut di Indonesia saat ini itu tidak semua wewenangnya yang dari pusat diberikan langsung kepada daerah, tapi hanya sebagiannya saja yang diberikan kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip asas-asas desentralisasi. Seperti itu. Nah, dari sistem desentralisasi ini itu memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang pertama itu mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah. Ya, karena pemerintahan kita ini banyak sekali pekerjaannya, yang mana pemerintahan kita ini harus mengurusi ribuan pulau ya di Indonesia ini. Ada 34 provinsi, ada beratusan kabupaten, bahkan mungkin ribuan kecamatan, sampai dengan kurang lebih 280 juta masyarakat itu harus diurusi oleh pemerintah pusat. Maka tidak mungkin seperti itu. Maka dari itu diterapkanlah sistem desentralisasi, yang mana kelebihannya ini pusat ini tidak bertumpuk. Jadi negara kita ini bisa proses pekerjaannya ini tidak berlarut-larut seperti itu. Lalu dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintahan daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Ya, ketika ada permasalahan-permasalahan di setiap masing-masing daerah ini sangat-sangat mendesak, tidak harus menunggu aturan dari presiden atau menteri dan sebagainya, tapi cukup hanya nanti si gubernur atau
wali kota atau bupati ini menginstruksikan kepada bawahannya, kepada dinas-dinas, kepada DPRD dan lain sebagainya untuk segera langsung menanggapi permasalahan yang ada di daerahnya. Contohnya misalkan seperti bencana alam atau mungkin mengenai wabah-wabah di daerah tersebut, itu bisa langsung diatur, diurus oleh si pemerintah daerah tersebut, entah si gubernurnya, bupati atau wali kotanya dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antar pemerintah pusat dan daerah. Ini sudah pasti nanti dari sistem desentralisasi ini nanti kerjasama antara daerah dan pusat ini sudah makin harmonis ya, makin merekat, karena bagaimanapun walaupun pusat telah memberikan wewenangnya kepada daerah, tapi daerah ini tidak boleh menyelewengkan wewenangnya atau tidak boleh bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pusat atau visi misi dari negara kita. Lalu peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu sudah pasti karena tugas pemerintah pusat ini sudah diberikan sebagiannya kepada pemerintah daerah, maka sudah pasti nanti kinerja pusat maupun daerah ini semakin efisien, dan daerah juga nanti bisa mengeluarkan kebijakannya secara langsung, secara tepat kepada warganya, masyarakatnya, maka pekerjaannya akan semakin efisien. Lalu juga dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Ya, sebenarnya birokrasi ini tidak harus ke dalam hal-hal yang buruk ya, tapi di sini kelebihannya itu dapat mengurangi birokrasi yang buruk ya. Contohnya misalkan kita ingin membuat KTP, kita ada di daerah Papua yang jauh di timur sana, kita harus membuat KTP. Itu tidak harus jauh-jauh ke pusat, ke Jakarta. Kita cukup melewati kecamatannya, nanti biar kecamatannya yang mengurus-ngurus itu semua, atau perpanjangan surat-surat dan lain sebagainya tidak perlu lagi harus ke dalam pusat. Semuanya bisa dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Seperti itu. Di samping kelebihan pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya itu yang pertama adalah besarnya badan-badan struktural pemerintah yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. Ya, ini kelemahannya itu memang karena jadinya sistem desentralisasi dibuat ini, maka di daerah itu ada yang disebut dengan gubernur, wali kota, bupati, ada juga nanti DPRD, ada ada camat, ada kades, ada RT RW dan lain sebagainya. Maka badan-badannya ini birokrasinya memang semakin banyak gitu ya, untuk mencapai ke pusat itu semakin banyak, maka dari itu nanti biasanya lemah dalam koordinasi. Jadi ketika pusat mengeluarkan suatu kebijakan, yang mana kebijakan tersebut harus melewati step by step lewat pemerintah daerah, maka nanti akan semakin lama gitu prosesnya. Aturannya akan berimbas lama tidak langsung ke masyarakatnya. Berbeda dengan misalkan si pemerintah daerah tersebut mengeluarkan kebijakan, maka kebijakannya bisa langsung kepada warganya. Tapi ketika pusat atau presiden atau dan sebagainya membuat aturan, biasanya nanti aturan tersebut akan melewati beberapa tahapan yang mana itu berimplikasi kepada lemahnya koordinasi, seperti itu. Lalu keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Ya, ini dia. Jadi nanti setiap daerah ini keseimbangannya akan terganggu karena misalkan daerah A itu mempunyai pendapatan yang besar dibandingkan dengan negara B. Nanti daerah A, maksudnya daerah A dengan daerah B. Daerah A pendapatannya lebih besar, maka daerah A ini akan lebih maju dibandingkan dengan daerah B. Biasanya pendapatan daerah ini kan ada yang dari retribusi, ada yang dari pajak, ada yang dari tempat wisata dan lain sebagainya. Semakin banyak pajak bumi bangunan di daerah tersebut, atau semakin banyaknya tempat wisata, atau semakin banyaknya pemasukan retribusi baik dari parkir mall dan lain sebagainya, maka itu nanti daerah tersebut akan lebih maju dibandingkan dengan daerah B yang mana tempat wisatanya nggak ada, perkantoran atau gedung-gedungnya juga sedikit.
itu maka akan berimbas kepada ketidakseimbangan atau tidak kesesuaian. Lalu desentralisasi mendorong timbulnya paham kedaerahan, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Sudah pasti nanti ketika pusat membuat keputusan, biasanya nanti tidak langsung diserap oleh setiap daerah masing-masing ya. Biasanya daerah masing-masing ini juga mempunyai mempunyai batasan-batasan, maka presiden membuat aturan A, daerah tidak langsung menyuruh kepada warganya untuk melakukan hal tersebut, tapi nanti dikaji lagi oleh daerah tersebut sesuai apa tidak dengan masyarakat kita dan lain sebagainya gitu. Maka dari situ biasanya akan bertele-tele. Berbeda lagi misalkan daerahnya yang langsung membuat kebijakan, atau mungkin nanti ketika daerah tersebut gubernurnya ingin membuat kebijakan tapi harus berkoordinasi dengan pusatnya, maka hal tersebut juga akan menjadi bertele-tele seperti itu. Lalu desentralisasi ini memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Ya, seperti itulah. Ini adalah beberapa kelemahan dari sistem desentralisasi. Lanjut kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Apa sih itu otonomi daerah? Otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani. Kalau tadi desentralisasi itu berasal dari bahasa Belanda yang terdiri dari dua kata, de dan juga sentrum. Otonomi daerah itu berasal dari bahasa Yunani yaitu autos dan juga namos. Autos artinya sendiri, sedangkan namos artinya aturan, seperti itu. Jadi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Jadi tadi kalau desentralisasi itu adalah sebuah pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah, di mana semua pekerjaan-pekerjaan pusat ini sudah diberikan kepada daerah. Daerah silahkan untuk menggarap kepala daerah ini silakan menggarap daerahnya masing-masing sesuai dengan kultur masyarakatnya. Otonomi daerah ini lebih cenderung kepada di mana daerah tersebut yang sudah diberikan kewenangan ini dapat membuat aturannya sendiri. Ya, contohnya misalkan di daerah Tangsel, bupati kita membuat aturan mengenai dilarang buang sampah sembarangan. Nanti bisa didenda misalkan 100.000 dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Kan di aturan di pemerintahan daerah itu kan ada yang disebut dengan Perda, Pergub, dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari sistem otonomi daerah di mana sekarang gubernur, wali kota atau bupati ini bisa mengeluarkan aturan-aturan demi kepentingan masyarakatnya, seperti itu. Nah, di dalam negara kita ini ada beberapa sebagian daerah ini memiliki otonomi khusus atau yang kita sebut dengan daerah-daerah istimewa. Nah, itu semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Ya, di sini yang terdiri dari daerah-daerah khusus atau daerah-daerah istimewa itu, yang pertama ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Papua. Adapun daerah istimewanya itu adalah daerah Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ada 4 daerah di negara kita yang mempunyai otonomi khusus: Jakarta, Papua, Yogyakarta, dan juga Aceh. Nah, ini untuk Ibu Kota Jakarta itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, di mana Provinsi Jakarta itu adalah daerah sebagai pusatnya ibu kota negara kita, ya. Negara NKRI itu ibu kotanya ada di mana? Yaitu ada di Ibu Kota Jakarta. Ya, jadi tidak bisa ibu kota Indonesia itu ada di mana? Ada di Bandung, ada di Sumatera, ada di Sulawesi dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu, tapi sudah diatur oleh undang-undang ibu kota daerah kita itu, ibu kota negara kita itu ada di Jakarta. Seperti itu. Lalu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini daerah istimewa Yogyakarta ini kan sudah kita tahu di mana Yogyakarta ini mempunyai seorang pemimpin yang kita sebut dengan sultan, ya. Sultan tersebut ini juga selain menjadi sultan itu berangkap sebagai gubernurnya. Jadi hanya daerah Yogyakarta aja yang boleh memiliki sultan. Ketika daerah lain memiliki sultan, maka
itu akan diproses nanti karena tidak ada aturan yang, membolehkan daerah lain ini memiliki sultan atau kerajaan dan lain sebagainya, itu tidak boleh seperti itu. Dalam undang-undang kita hanya daerah istimewa Yogyakarta saja yang boleh memiliki sultan ya, seperti Tangsel misalkan ingin mempunyai seorang sultan ya tidak bisa, nanti sultan itu bisa ditangkap oleh polisi karena tidak mempunyai kewenangan khusus untuk daerah Tangsel ini. Lalu Provinsi Aceh ini adalah salah satu daerah yang dibolehkan oleh pemerintahan kita itu menganut sistem agama Islam, hukumannya ya. Jadi di Aceh ini ada hukum cambuk, ada hukum rajam dan lain sebagainya, itu salah satu hukum atau mungkin juga bahkan potong tangan itu salah satu hukum, dalam Islam ya. Maka yang boleh menerapkan sistem hukum Islam itu hanya daerah Aceh. Daerah lain tidak boleh melaksanakan hukum Islam walaupun daerah kita mungkin mayoritasnya agama Islam, tapi oleh undang-undang kita tidak diberi wewenang untuk, harus, menggunakan hukum Islam. Ketika kita nanti ada yang melakukan pencurian dan sebagainya tetap dihukum melalui proses hukum pidana, tidak melalui hukum Islam ya atau potong tangan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu yang terakhir otonomi khusus Papua. Nah, ini Papua juga daerah yang mana sekarang, pada saat itu menjadi daerah yang, kewenangannya ini khusus diakui oleh pemerintahan kita, yang mana daerah Papua ini biasanya, setiap kali pemerintahan kita melakukan pembangunan, untuk saat ini pemerintahan ini harus selalu mendahulukan daerah Papua. Maka pada saat ini Papua ini banyak sekali beasiswa-beasiswa, banyak sekali, mmm, pembangunan di sana, pembangunan jalan tol, pembangunan, jembatan itu sekarang memang lagi digarap oleh pemerintahan kita. Maka dari itu, contohnya di sekolah kita mungkin banyak orang-orang Papua yang dari Papua jauh-jauh sekolah di sini, itu, dikasih beasiswa oleh pemerintahan tersebut atau pemerintahan Indonesia gitu, seperti itu. Itu merupakan salah satu otonomi khusus Papua. Nah, otonomi khusus Papua ini itu, sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, seperti itu. Cukup sekian mungkin materi kali ini, sampai di sini saja kita membahas mengenai tadi desentralisasi, yang kedua kita membahas mengenai otonomi daerah, dan yang ketiga kita membahas mengenai, daerah-daerah mana saja yang masuk ke dalam otonomi khusus. Dan di dalam desentralisasi ini juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk lebih lanjut kalian bisa baca sendiri di rumah, baik melalui LKS masing-masing maupun dari, media yang lain, internet atau koran, majalah dan lain sebagainya. Kalian bisa memperluas wawasannya di rumah masing-masing. Jika nanti ada pertanyaan silakan tanyakan langsung kepada saya melalui grup ataupun chat personal. Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.